Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang belajar torekat. Jadi di ajaran torekat itu ada 3 materi utama yang dipelajari. Yang pertama adalah mengenal diri, jadi jalan mengenal diri. Kemudian yang kedua, jalan menghambakan diri. Dan yang ketiga, jalan kembali. Saya akan bahas terlebih dahulu tentang mengenal diri. Jadi mengenal diri itu adalah mengenal diri secara keseluruhan. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang ingin mengenal Allah, maka dia harus mengenal diri dulu. Saya kutip hadisnya, awaluddin mahrifatullah, awal beragama itu mengenal Allah. Nah, bagaimana cara mengenal Allah yang maha gaib itu? Maka dijelaskan, wa man arafa nafsahu wa qatarafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Nah, diri di sini yang dimaksud adalah diri keseluruhan. Diri zahir yang meliputi batang tubuh kita, artinya diri yang terdiri dari seluruh anggota badan kita. Nah, diri yang meliputi lahiriah ini ya disebut dengan diri jasmani. Nah, diri jasmani ini semua orang tahu lah, bahwa diri kita ini berbentuk, berwujud. Nah, kemudian diri selain itu adalah diri batin. Nah, diri batin ini ada beberapa lapisan di dalam batin kita ini. Diri batin meliputi jiwa kita, termasuk akal, pikiran, kecerdasan, itu termasuk diri kita. Nah, kemudian diri yang sebenarnya diri. Nah, diri yang sebenarnya diri itu adalah diri yang dari Allah. Yang begitu Allah kata kun, maka terciptalah seluruh arwah. Nah, diri kita yang dari Allah itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, pertanyaannya, diri kita yang dari Allah itu, kita sudah betul-betul dikenal belum oleh akal pikiran kita? Karena diri yang sebenarnya diri itu adalah diri yang hidup, diri yang akan kembali kepada Allah. Nah, itu harus dipelajari. Kalau itu nggak dipelajari, ya kita nggak tahu. Artinya kita nggak tahu diri. Nah, diri yang sebenarnya diri itu ada di dalam hati kita. Karena hati kita ini kan berlapis-lapis. Ada hati jasmani, hati sanubari, hati nurani, hati robbani. Nah, itu hati-hati tersebut adalah tempat di mana kita diri yang sebenarnya diri ada di situ. Kemudian zat yang maha kuasa yang disebut dengan hati robbani juga ada di situ. Kemudian hati nurani, tempat malaikat Jibril bersemayam, juga ada di situ. Artinya diri kita ini luas. Itu yang disebut diri sebenarnya diri. Kemudian diri terperi. Diri terperi itu diri bayangan. Satu contoh begini. Kalau kita sedang tidur, nah, diri lahiriah kita, jasmani kita, itu mati. Artinya dia tidak tahu apa-apa lagi. Panca inderanya sudah tidak berfungsi. Badannya
disentuh juga tidak terasa, terkecuali dengan yang lebih keras. Artinya dia tertidur atau sudah tidur. Bisa dikatakan bahwa diri lahiriahnya itu sudah mati. Tetapi di dalam tidur itu kita masih tetap bernapas. Artinya diri kita, roh kita, nyawa kita tetap terjaga di dalam tidur itu. Nah, itu diri yang sebenarnya diri. Dia tetap berada, tetap hidup. Walaupun dalam kondisi jasmaninya itu tertidur. Nah, ini artinya diri yang sebenarnya diri ini kekal. Jadi begitu Allah ciptakan diri yang sebenarnya diri itu, roh kita, nyawa kita, itu tidak langsung serta-merta berada di dalam jasmani kita, tetapi berada di alam tertentu. Kemudian karena proses lahiriah perbuatan ibu bapak kita, maka lahirlah ke alam rahim. Nah, di alam rahim kemudian proses sampai waktu tertentu lahir ke alam dunia ini. Nah, ini yang dimintai pertanggungjawaban. Dunia akhirat yang asalnya dari Allah harus kembali kepada Allah. Tetapi kalau tidak dipelajari, tidak dipahami, tidak dikenal, maka tidak bisa kembali ke Allah. Karena tidak tahu jalannya, maka akan nasar. Karena apa? Awalnya dari Allah itu bersih, suci. Tetapi karena pengaruh duniawi, dia akan kotor. Dan kalau tidak dibersihkan terus-menerus sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam, baik syariat maupun hakikat. Jadi harus bersih seperti semula, baru dia bisa kembali kepada Allah. Karena Allah tidak akan menerima diri atau roh yang sudah kotor. Jadi itulah yang harus dipelajari, itulah yang harus dikenal. Nah, kemudian diri terperi. Diri terperi, diri bayangan itu suatu diri bagian daripada diri yang sebenarnya. Pada saat kita tidur, jasmani kita tidak berfungsi, diri terperi ini keluar dari jasad kita. Dia bisa kemana saja, bisa melihat sesuatu yang belum terjadi, ataupun sesuatu yang sudah terjadi, yaitu di alam mimpi. Jadi pada saat jasmani kita tertidur, kemudian diri sebenarnya diri kita tetap terjaga, tetapi diri terperi kita bisa melihat atau mengetahui sesuatu di luar daripada yang ada di dalam dirinya. Jadi dia bisa kemana saja. Nah, ini diri, tiga hal ini, diri jasmani, diri sebenarnya diri, dan diri terperi, itu harus dikenal, harus dipahami, supaya berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Jadi kalau diri lahiriah kita kemudian tidak sinkron dengan apa yang ada dalam diri kita, maka perkataannya, perilakunya itu tidak akan mencerminkan diri yang sebenarnya. Karena antara lisan dan perbuatan bisa sesuai manakala diri yang batin dan diri yang zahir berjalan sebagaimana mestinya.
Tetapi kalau ada sesuatu yang sakit, misalnya sebenarnya diri itu sakit karena banyak dosa atau banyak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka dia tidak akan sinkron antara ucapannya dan perbuatannya. Karena hakikatnya diri jasmani dan diri yang sebenarnya diri itu diciptakan dari bahan atau dari dasar yang berbeda. Kalau diri jasmani itu terbuat dari saripatinya dunia ini, ya misalnya makan, minum, kita semua itu berasal dari dunia kita, dari langit bumi. Tapi kalau diri yang sebenarnya diri adalah zat yang berasal dari Allah, maka zat yang dari Allah itulah apabila dicemari atau dirusak dengan perbuatan duniawi yang tidak baik, maka akan tercemar. Untuk itu harus dibersihkan terus-menerus dengan banyak mengingat Allah, banyak melakukan sesuatu yang disyariatkan oleh agama untuk sampai kepada ridho Allah. Jadi saya rasa itu dulu, nanti bisa dilanjut di hari kemudian karena ini terlalu panjang. Kalau dibahas nggak ada selesainya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya dengan menghambakan diri dan jalan kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.